Ini sebenarnya warning nih buat yang pakai susuk. Yang bikin kagetnya pada saat saya balikin badannya dia begini. Percaya nggak percaya mas? Semut banyak di sini. Kalau hewan sudah bisa masuk ke badan manusia, berarti ini jasad udah sebenarnya udah nggak ada. Meninggal berapa lama nih kita kan nggak tahu gitu. Pernah nonton film Insidious nggak mas? Pernah. Kurang lebih kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita hari ini tentang pengobatan nih. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita seorang ahli pengobatan medis dengan jari ya Mas ya. Betul. Mari kita sambut Mas Fajar Akbar Waradinata. Ya. Lebih tepatnya gitu ya? Ya benar. Apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Makasih udah bisa mampir ke Kumis nih. Sama-sama. Juga udah diundang. Mas Fajar lagi sibuk apa? Ya kesehariannya paling pasien sama sibuk. Sekarang kan lagi sering-sering ngaji lah. Udah mulai ngaji lagi, udah mulai ngaji lagi. Ngaji kajian gitu? Ngaji kajian juga, ngaji kitab juga, ngaji Quran juga. Pokoknya ngaji lah. Ya mudah-mudahan lancar terus ya. Insyaallah, amin. Mas Fajar itu kegiatan sehari-hari? Ya, maksudnya bisa dibilang kegiatan sehari-hari. Jadi santrinya Ki Sukma juga katanya atau gimana? Iya betul, memang. Sudah berapa lama tuh? 3 tahun lah. 3 tahun. Udah dari awal buka majlis taklim sampai sekarang alhamdulillah masih dikasih istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas Fajar, langsung aja nih, kalau dilihat dari sosial medianya kan Mas Fajar suka ngobatin orang sakit nih lewat terapi alternatif jari ya. Iya, betul. Nah, biasanya sakit apa aja tuh? Sakitnya macam-macam sih Mas sebenarnya, kayak stroke pertama, saraf kejepit. Terus kolesterol tinggi biasanya, asam urat tinggi, diabetes. Kemarin baru menanganin pasien diabetes kemarin. Diabetes diapain kalau boleh tahu tuh? Ditotok sebenarnya. Totok titik sarafnya buat penekanan kadar insulin sebenarnya. Kan kalau diabetes itu kan dia itu kadar insulin di pankreasnya kan udah nggak bisa bekerja maksimal lah gitu. Nah itu ditotok di bagian tertentunya gitu, untuk meningkatkan kinerja si pankreas itu buat menjadi produksi insulin. Jadi nggak ketergantungan obat gitu. Oh bisa insyaallah. Alhamdulillah. Boleh nggak ada contohnya ya, maksudnya videonya ada. Banyak nih Mas Fajar di TikTok atau segala macam. Ya boleh kita lihat dulu sedikit bocorannya video Mas Fajar lagi melakukan pengobatan. Iya, lagi terapi. Silakan. Nih. Sakit. Lagi. Nih. Diam ya. Nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Nih. Ya Allah. Nih. Astagfirullahaladzim. Gini, nempel nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Ini parah nih. Iya, ada sakit di situ, ada sakit itu. Allah Akbar. Sakit. Lagi. Aduh. Allah Akbar. Oke, tadi kelihatannya nyentuhnya pelan banget. Pelan memang. Kirain yang kayak kenceng gitu, ditekan gitu. Enggak, hanya poles lah itu. Kalau bisa dibilang hanya di poles aja itu, karena iya kayak di toel aja. toel aja. Oh. Enggak yang
Mungkin tadi kalau ngeliat videonya saya nggak pakai tenaga sama sekali. Dari tekanan tangan kan kelihatan kalau pakai tenaga pasti urat keluar gitu. Enggak. Alhamdulillahnya enggak sih. Dan itu ada faktor lain, maksudnya entah ada setrumnya atau apa enggak? Oh enggak, karena gini. Kalau udah kena titik saraf ya pasti ada efek. Minimal efeknya sakit lah. Minimal sakit. Kalau yang lebih tepatnya lagi kayak setrum. Makanya ada istilah pengobatan sekarang tuh totok jari petir itu. Karena kena titik sarafnya yang pas. Pernah nggak mungkin Mas Oik kayak pernah kesikut apa gitu? Oh iya. Kan ada sensasi strum itu. Nah itu dari kayak situ. gitu. Dari situ. Nyari yang tepat dulu baru. Nah itu. Rasanya begitu. Belajarnya lama itu. Belajarnya lama. Berapa lama kalau boleh tahu? Saya belajar untuk ngelihat meraba titik sarafnya itu hampir sekitar 6 bulan. Itu meraba berarti? Meraba. Terasa dong maksudnya? Terasa. Di tangan saya terasa. Dan sekarang mungkin udah sering berjalannya waktu, udah hampir 4 tahun. Saya ngelihat aja sekarang udah bisa. Oh di sini titiknya, di situ titiknya. Misalkan nih, Mas Oik, Mas saya ada keluhan vertigo. Saya udah tahu titiknya di mana. Jadi saya udah bisa ngelihat lah, udah bisa ngeraba. Oh iya benar ini titik. Ini di sini, pengobatannya di sini gitu. Oh. Okay. Ini kalau mungkin kalau misalnya kita lagi ngebahas ini kan pengobatan yang Mas Fajar lakuin ini pengobatan segala jenis penyakit ya. Termasuk pengobatan ginjal tanpa operasi. Itu ginjal yang seperti apa? Maksudnya batu ginjal kah atau gagal ginjal kah? Itu batu ginjal yang mampet lah asalnya. Jadi ada salah satu pasien saya tuh kadar asam uratnya waktu itu tinggi memang. Perempuan tuh hampir 9,7-an lah. Awalnya nih, asam uratnya. Awal penyakit awalnya itu. Setelah dari dokter ternyata divonis batu ginjal. Datanglah ke saya. Pada saat waktu itu kalau nggak salah tahun lalu 2024 lalu lah, bulan puasa saya ingat banget, awal-awal puasa. Saya terapi sekali belum ada hasil. Yang kedua alhamdulillah ada di selang kateter kan waktu itu pasiennya itu pakai kateter kan nggak bisa jalan karena sakit perutnya. Akhirnya batunya jebol dari kateter. Terapi kedua, terapi ketiga masih jebol juga. Akhirnya terapi keempat tuh dalam hitungan jangka waktu satu bulan sekitar 3 batu kecil lah keluar. Alhamdulillahnya keluar pada saat dia buang air kecil. Itu udah bisa jalan, itu udah kondisi udah bisa jalan. Boleh dijelasin nggak itu caranya tuh seperti apa? Caranya, caranya penekanannya pertama ke titik saraf semua dari kaki naik ke atas. Ada salah satu titik saraf yang memang pengobatannya khusus untuk ginjal di perut sama di bagian pinggang. Nah saya fokusnya ke situ aja tuh, fokus ke situ. Saya bermain di daerah situ. Setelah lepas orang lebih waktu itu berapa ya pas waktu batunya keluar itu? Setengah jam setelah saya terapi lah akhirnya keluar. Penekanan difokus di titik ginjal itu. Bukan pas di terapinya keluar berarti ya? Oh enggak, dia butuh waktu memang. Kan habis saya terapi itu, saya suruh banyak minum air putih memang. Buat untuk ngedorong si batunya itu kan kalau tanpa air dia nggak akan bisa kedorong. Memang butuh air. Berarti memang ada prosesnya. Ada proses semua lah. Nggak langsung instan gitu. Oh enggak. Jalur beda ya. Tapi penyakit medis yang paling parah dan akut biasanya proses penyembuhannya tuh berapa lama Mas kalau boleh tahu? Paling parah itu sekitar ada sampai 2 bulan sama saya. 2 bulan kalau untuk penyakit sebentar loh itu. Gak lama gitu. Kalau untuk pandangan saya lama. Biasanya ya yang batu ginjal itu aja 1 bulan beres. Dan di terapi itu setiap hari lagi? Enggak, seminggu sekali. Seminggu sekali? Sebulan pertama itu seminggu sekali. Bulan kedua itu 2 minggu sekali kalau saya. Jadi ngepusnya di awal kalau saya. Di awal ya, lebih banyak. Lebih banyak ya biar cepat sembuh lah. Ada nggak sih pantangannya gitu? Pantangan untuk makan sih ada, sama kayak di dokter lah. Kalau kata dokter nggak boleh makan ini, minum ini, ya udah oke, sama gitu.
Tergantung apa penyakitnya aja gitu maksudnya. Kalau yang stroke kan nggak boleh makan terlalu banyak lemak, garamnya juga dia harus dikurangin gitu, harus dikontrol lah. Makan makanan bersih, makanan sehat gitu, sering makan buah, minum air putih yang cukup, tidur yang baik, yang cukup gitu, jangan begadang. Udah itu aja, sama sih kayak di dokter. Sama, cuman bedanya ini lewat titik aja. Buat dari titik saraf lah saya penekanannya di situ. Berarti konsep awalnya nih sebenarnya kayak ilmu totok Ya, gitu. totok saraf. Basicnya memang totok saraf. Tapi di Mas Fajar ini ada sesuatu yang lebih istimewanya nggak? Bisa dibilang seperti apa gitu mungkin? Istimewanya sebenarnya hampir nggak ada sih sebenarnya. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Cuman kalau dibilang istimewanya juga gimana ya? Saya nggak mau muji diri sendiri. Biar orang lain yang nilai aja. Iya, oke. Tapi boleh tahu nggak sedikit ini, maksudnya ketika orang datang ke Mas Fajar sebagai pasien gitu, ada maharnya nggak, ada tarifnya? Oh enggak, saya kalau untuk pengobatan medis, insya Allah saya nggak patokin tarif. Berarti di sini ada pengobatan non medis? Ada. Seperti apa tuh maksudnya pengobatan non medisnya Mas Fajar ya? Mau ngambil contoh kayak gimana nih? Ya example satu pasien lah. Ini misalkan ada yang datang, kalau nggak salah tuh berapa bulan yang lalu ya, 2 bulanan yang lalu deh kalau nggak salah. Dia tuh datang ke saya mengeluh, dibilang batuk, tapi batuknya kumatnya itu tiap jam 12 sampai jam 1 malam sampai subuh. Dari jam 12 malam? Pokoknya dari variatif deh, dari jam 10, jam 11, jam 12 itu pasti kumat. Dia udah periksa ke dokter, udah di CT scan, dicek bagian THT juga udah, sampai medical check up MRI nggak ada apa-apa. Sehat lah gitu. Dikatakan Kalau kata begitu. dokter nih saya cuman dia tuh merasanya ini kenapa kumat itu tiap tengah malam, dia bilang gitu. Akhirnya komunikasi ke saya lewat WA, janjian ketemu, saya datang ke sana ke rumahnya. Dari situ akhirnya baru ketahuan ternyata non medis. Ketahuan, dan si pasien ini kaget, kok saya bisa sih Mas kena. Ya jangan, saya bilangnya begini, jangan kan Mbak, Nabi kita ini Nabi Muhammad kan kena sihir, gimana kita manusia biasa. Ya jangan heran Mbak, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting fokus pengobatannya aja. Mbak jangan tahu ini dari siapa, kita nggak boleh membalas, biar Allah yang balas aja, saya bilang. Kita fokus sembuh aja udah. Sembuh aja. Fokus. Dan sembuh. Itu pakai cara totok juga. Pakai cara jadi kalau ada pengobatan non medis itu mengcompare. Satu medisnya saya pakai totok, pengobatan non medisnya saya pakai ruqyah paling. Ruqyah yang diajarin sama guru saya. Ruqyah ala Rasul mungkin. Ya bisa dibilang begitulah. Dan itu apa yang terjadi maksudnya ketika di ruqyah? Efeknya sama kayak orang-orang pada umumnya di ruqyah lah gitu. Nggak sadarkan diri. Saya sih waktu itu sempat tanya, dia nggak sadarkan diri, saya tepuk-tepuk gini. Saya berusaha buat meningkatkan kesadarannya, dia tuh lost ternyata. Akhirnya muntah, nangis, akhirnya di air liurnya itu saya ngeliat pasir sebenarnya. Cuman jadi konsumsi saya aja gitu, maksudnya kan dia pada saat muntah tuh saya megangin tisu lah gitu. Saya tekan ininya, saya bacain doa khusus lah. Akhirnya muntahnya juga muntah air gitu, bukan muntah isi perut, bukan gitu, maksudnya muntah air liur gitu. Keluar pasir lumayan banyak, langsung saya tekep gitu. Maksudnya biar nggak jadi omongan nggak jadi fitnah lah, ini kerjaan siapa nih, perbuatan siapa, udahlah nanti panjang urusannya. Tapi alhamdulillah mbaknya itu sekarang sembuh. Alhamdulillah udah sembuh, alhamdulillah. Kan di zaman sekarang ini yang serba modern, berarti masih rame ya urusan begini gitu. Kalau dibilang rame Mas. Kalau untuk ke tempat Mas Fajar sendiri, alhamdulillah rame juga. Alhamdulillah. Berarti kalaupun ada sobat kumis di rumah mau datang ke tempat Mas Fajar, silakan. Harus tipenya nih harus pakai janji dulu atau gimana? Sebenarnya sih konfirmasi by WA aja. Takutnya kan saya masih suka ada panggilan visit keluar gitu. Takutnya
ya janjian aja gitu. Kirain yang tipenya yang ramai sampai membludak gitu. Oh enggak. Oh enggak ya. Saya milih ini lebih memilih apa? Kualitas daripada kuantitas sih kalau saya pribadi gitu. Makanya saya tuh membatasi diri satu hari tuh paling 10 sampai 20 pasien per hari. Oh, paling begitu ya. Maksudnya udah janjian di WA, ntar kalau masuk listnya hari ini bisa ya hari ini bisa gitu. Kalau datang enggak besok silakan. gitu. Kan saya juga kan bukanya siang. Daerah mana tuh Mas kalau boleh tahu? Daerah Depok, Pekapuran. Oh, Pekapuran ya, Depok. Mas, selain menangani medis alternatif, Mas Fajar juga bisa menangani sakit yang non medis tadi seperti tadi. Selain itu ada nggak kayak lebih ke tadi kan kiriman orang ya? Ada nggak yang parah kayak santet yang Oh, iya. gitulah intinya. Sebenarnya sih ini kejadiannya awal-awal saya baru bisa lah gitu kasarannya. Saya dapat satu pasien yang nggak jauh dari rumah saya. Ini sebenarnya warning nih buat yang pakai susuk. Sebenarnya ini. Oke. Saya ngewanti-wanti aja. Ini kejadiannya 2022 awal kalau nggak salah, apa 2021 akhir itu saya lupa lah. Masih COVID nih berarti nih? Masih new normal waktu itu. Iya. Saya datang ke sana, kondisinya memang pasiennya memang udah agak tua. Saya datang ke sana, anaknya cerita memang sebelumnya 3 bulan terakhir sakitnya aneh, dia bilang. Ya, selama sakit 3 bulan ini udah ke dokter, udah kemana, udah ke kiai, udah ke ustadz mana, nggak ada perubahan. 3 hari sebelum ketemu sama saya itu, katanya bangun tengah malam, berdiri. Si anaknya ini yang nelfon ini kaget ini, kok ibu saya kok bangun tiba-tiba, kenapa ini? Diikutin sama dia, tiba-tiba lari ngambil pisau ke dapur pengen nusuk perutnya. Itu 3 hari sebelum saya datang tuh. Berarti udah keburu dicegah tuh ya? Udah keburu dicegah lah, rame dia tuh kondisi rumah pada situ. Akhirnya pas saya datang, kondisinya maaf saya peragen sedikit ya. Tidurnya begini Mas, miring. Tidurnya miring, di sininya dia tembok. Saya ngomong pelan-pelan ke almarhum lah, kita bilang, Bu, tiduran sebentar ya, gitu maksudnya, rebahan sebentar gitu, berbaring sebentar. Saya mau obatin lah gitu, saya ngomong pelan-pelan di kuping sebelah sini. Dia cuma ngasih isyarat ngangguk. Yang bikin kagetnya, pada saat saya balikin badannya dia begini, percaya nggak percaya Mas, semut banyak di sini. Allahualam, saya nggak ngerti itu gimana semut caranya masuk. Semut kecil, ada telur-telurnya gitu kayak semut-semut di tembok. Berarti udah disemutin. Udah disemutin, berarti anak, kalau pemikiran saya gini, kalau hewan sudah bisa masuk ke badan manusia, berarti ini jasad udah sebenarnya udah nggak ada. Meninggal berapa lama nih, kita kan nggak tahu gitu. Akhirnya saya mulai proses pengobatan. Sekitar makan waktu setengah jam kalau nggak salah tuh. Setengah jaman saya ambil, saya bawa pulang lah, intinya saya buang lah di situ. Jam 8, setengah 8 pagi saya dapat telepon, Mas Fajar, alhamdulillah ibu saya udah meninggal. Besokannya berarti ya? Besok paginya. Dan anehnya yang saya tekankan ini, kok ibunya meninggal alhamdulillah. Ya karena mungkin kayak mayat hidup kali. Makanya berarti kan rumah juga udah berarti begitu. Udah ini udah parah keluarga melihatnya gitu. Kalau dari sudut pandang saya aja udah gawat, gimana sudut pandang keluarga berarti hari. Kan udah menanti lah, mungkin udah ikhlas lah ya. Udah kesian gitu. Alhamdulillah itu sih pencapaian yang paling ya. Paling wah lah pada saat tahun itu. Makanya dari situ saya agak mistis di situ, makanya saya berani buat maju gara-gara itu sebenarnya. Iya, bisa buat nolong orang lah ya intinya. Tapi Mas Fajar saat itu ketika datang ke rumah itu menangani pasien si ibu itu, dari mana Mas Fajar tahu bahwa ibu itu pakai susuk gitu? Pertama kan saya sebelum ada megang orang kan saya selalu baca doa dulu. Oke. Doa yang diajarin sama guru saya itu sebelum ada pengobatan apapun, kita harus doa dulu, minta perlindungan sama Allah. Entah kenapa saya tuh dikasih isyarat gini Mas, ini ibu pakai susuk, berulang kali di kuping saya.
Di kuping. Di kuping, beneran. Bukan di pikiran ya Bukan berarti? di kuping bener. Ibu ini pakai susuk. Saya kan masih tetap terapi dari kaki. Ah. Tek, kok saya ngerasainnya aneh gitu ya. Hmm. Pada saat saya tekan, ibunya ini merontanya tuh kayak goyangnya tuh kayak wah gitu banget gitu. Padahal boleh bisa dibilang kalau untuk penanganan lansia gitu ya, kalau udah yang udah berumur saya nggak terlalu kenceng mas. Saya cuman tik gitu aja gitu, maksudnya nggak yang terlalu pakai tenaga. Nah dari situ saya berusaha buat meyakini kalau kata guru saya ikutin alur batin. Saya ikutin dan ternyata saya konfirmasi ulang ke keluarganya, ternyata bener dulu pernah pakai susuk, cuman nggak ada yang bisa ngabut. Nah ini saya ngasih aware lah buat yang pakai susuk, hati-hati tuh kalau yang masakin susuknya masih ada, silakan mendingan dibuang sekarang daripada ketimbang nanti udah nggak ada. Kalau ketemu rezekinya mas saya, kalau sama yang lain nggak bisa gimana? Ya. Hati-hati aja sih sebenarnya kalau yang pakai begitu. Tapi kan tadi kalau dibilang pengobatan non medis, pengobatan medisnya Mas Fajar pantangannya sama dokter. Sama. Gimana kalau non medis? Kalau non medis pantangannya sih sebenarnya gampang. Kalau kata Allah nggak boleh ninggalin sholat, nggak boleh. Harus rajin sedekah, harus berbuat baik sama sama siapapun lah makhluk gitu, hidup. sama makhluk hidup gitu. Pokoknya apa yang dipantang sama agama udah lakuin aja. Sama sih, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak ada mas, nggak ada yang pakai ini ya? nggak begitu, nggak, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya. Nah Mas Fajar ada nggak pengalaman lain selain tadi susuk ya? Ada nggak yang aneh ketika orang datang ke Mas Fajar awalnya non medis, awalnya medis tapi tiba-tiba jadi non medis? Selain itu ada nggak? Selain itu sebenarnya sih banyak mas, sebenarnya ada aja gitu. Dan itu impactnya ke Mas Fajar seperti apa yang? Impactnya, nah kita ngebicarain impactnya aja deh. Pernah satu ketika itu saya ngobatin pasien yang bisa dibilang waktu itu di daerah Kelapa II, waktu itu saya sama teman saya. Ini agak-agak mistis ya, nggak apa-apa ya. Emang di kumis ini. Agak-agak mistis pokoknya deh. Oke. Saya datang itu katanya penyakit ada tumor di kepala katanya. Ini non medis nih ya. Ini medis nih. Awalnya. Kita bicara medis. Udahlah, saya kesana, saya datang. Ditanya sama beliau tuh sama suaminya, "Mas, kira-kira bisa nggak?" Kalau saya kan dari dulu diajarin sama guru saya itu, kalau udah ketemu pasien jangan bilang nggak bisa. Coba dulu kita ikhtiar dulu deh, kita mintanya kan sama Allah bukan nama yang lain gitu, nggak ada yang mustahil buat Allah gitu maksud. Dan tuh akhirnya saya berusaha untuk coba. Lagi-lagi Mas Oik, saya tuh dikasih isyarat dari kuping. Apa tuh? Ini ibunya udah nggak ada di sini. Maksudnya tuh ini bukan yang sekarang di dalam raganya si ibu ini tuh bukan ibunya yang asli, dia bilang gitu. Saya kan mikirnya kan logika dulu, masa sih saya ajakin ngomong juga masih nyaut. Akhirnya saya pancing lah, "Bu masih ingat gak tanggal lahirnya?" Di situ ketahuannya. Ini kondisinya memang pasiennya udah tua kan? Pasiennya belum tua banget mas sebenarnya. Oh belum tua. Belum Mungkin pikun lah ya. Sekitaran umur 55 tahun lah. Masih muda lah. Masih muda. Karena divonis ada tumor di situ, sempat nggak sadar. Akhirnya saya nanya lah, saya ngetes gitu, ini bener orang apa bukan gitu, maksudnya ini bener isi ibu asli bukan. Saya nanya, "Ibu masih ingat gak tanggal lahirnya?" Dijawabnya enggak. Nah ada anaknya sama suaminya itu akhirnya merasa heran, kok nggak ingat ulang tahunnya sendiri digituin. Ingat kan nama cucunya? Enggak. Padahal ada cucunya di situ. Padahal sering manggil cucunya di situ. Akhirnya saya mulai ritual lagi lah, saya doa lagi. Saya melakukan apa yang saya bisa. Pernah nonton film Insidious nggak mas? Pernah. Kurang lebih kayak gitu. Maksudnya ini mas ke dunia lain juga? Saya narik. Iya. Ada perjalanan ke dunia lainnya. Ada. Allahualam bisa. Saya ya kalau gimana ya, saya ngejelasinnya terserah mau percaya apa enggak. Yang jelas saya merasakan itu. Teman saya saksinya. Teman saya sampai ajan di situ. Berarti ini melalui kalau bisa dilihat mata kepala sendiri
Mas Fajar ini meditasi di situ. Meditasi di situ, saya megangin kepalanya Mas. Hampir lumayan lama itu. Wah, kalau bisa buat teman saya buat teman saya gitu. Dia saksi banget sih, teman saya sampai ajan itu untuk manggil saya pulang. Jadi setelah saya udah berhasil narik si ibu, udah ngambil nih. Udah saya udah bawa ke ibu di dalam. Walau saya tuh sadar setengah nggak sadar, kayak mimpi lah. Cuma saya sadar gitu. Saya narik, saya bawa pulang. Saya masih ingat si ibu itu ada di bawah pohon, cuman belakangnya tembok. Lagi jongkok, kayak jongkok anak kecil ketakutan gimana sih, kedinginan gitu. Jongkok gitu. Saya bilang, nah ini si ibu, saya bilang. Ibu ngapain di sini? Bukannya pulang, saya bilang gitu. Ibu mau pulang nggak? Saya bilang. Iya Mas, ayo saya mau pulang, bilang gitu. Udah ayo, ibu yang tahu jalannya, saya bilang gitu. Saya cuma nyari ibu yang tahu jalannya. Akhirnya di agak-agak samar-samar sedikit, saya dengar suara anak yang memang lagi ngaji di depan. Nah ibu, kita ikutin suara itu aja tuh, saya bilang gitu. Itu suara anak ibu, bukan? Ibu dengar gak? Saya bilang gitu. Ya Mas, saya kenal itu suara anak saya memang. Udah kita ikutin. Jadi ikutin, saya kayak masuk ke dalam cahaya gitu. Bias gitu. Ibunya saya dengar di kuping sebelah kiri, ibunya sadar gitu, maksudnya nangis lah gitu. Saya ini masih di dalam cahaya Mas. Cahaya terang banget, bener-bener terang gitu. Di situ saya cuman ngedenger suara teman saya ajan sama suara anaknya si ibu itu ngaji. Saya berusaha buat ya Allah, kalau memang saya masih ada umur, saya masih ada dosa nih, maksudnya saya pengen tobat lah gitu. Kalau memang saya dikasih kesempatan buat hidup, dikasih kesempatan ini, saya mau merubah semua. Makanya saya ngaji. Saya inilah nggak mau janji palsu lah sama Allah. Akhirnya saya sadar, saya bangun, saya netesin air mata. Ibunya bilang begini, lah ini Mas yang tadi sama saya. Begitu. Di situ bener-bener saya ngalamin, kalau bisa dibilang Allah walam itu percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya. Saya ngerasain, ibunya itu ngerasain. Ada 5 orang lah di dalam kamar itu. Dan itu sebab pastinya seperti apa? Kenapa ibu itu bisa nyampe titik itu? Jadi gini, memang ada faktor ketidaksukaan sama orang. Ketidaksukaan yang gak suka ibunya nih? Ada orang lain yang gak suka ada sama orang ibu. Lain gak suka sama ibu itu. Awalnya seperti itu. Jadi kayak kita udah kata pengakuan si suaminya ya, udah melakukan segala sesuatu dengan udahlah kita damai aja lah intinya gitu. Si orang ini nggak terima sama mulutnya si ibu inilah gitu, kasarnya katanya udah nyenggol hati sama harga dirinya lah intinya begitu. Jadinya mau dibikin habis pelan-pelan katanya, menurut dari si suaminya, kan suaminya udah berobat kemana-mana lah gitu. Kurang lebih begitu. Berarti memang makanya hati-hati deh. Hati-hati ya. Hati-hati deh benar. Baik-baik aja sama orang. Baik-baik aja sama orang, udah kita hati-hati aja. Ini kan kalau bisa dibilang pengobatan alternatif itu tuh, kalau yang kita lihat di televisi atau berita-berita ini, diberitakan kadang tuh berbondong-bondong gitu, antri rame dan continue gitu. Menurut Mas Fajar gimana tanggapannya? Kalau yang berbondong-bondong begitu ya, saya sih nanggepinnya sebenarnya nggak jadi persoalan. Cuman kalau yang nanganinnya, katakanlah begini, saya sendiri menangani ratusan orang, nggak mampu. Saya kan manusia biasa Mas, kasarannya ya 10-15 orang aja udah capek gitu. Kalaupun sampai ratusan orang yang ditanganin, kita ada 2 opsi. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang saya gitu, ada 2 opsi. Pertama, dia melakukan semuanya asal-asalan. Yang kedua, balik lagi menurut Mas Fajar ya. Ini kan menurut sudut pandang saya. Sudut pandang sebagai sesama pengobat lah. Sesama praktisi lah gitu. Yang pertama asal-asalan. Yang kedua, dia memang ada yang membantu di belakangnya. Itu aja. Jadi semangat terus dia. Kayak dicas terus gitu. Unlimited tenaga. Tapi memang kan rumornya pengobatan alternatif itu menggunakan sihir atau jin kebanyakan gitu. Kebanyakan. Nah, Mas Fajar ada di ranah ini gimana Mas? Enggak. Kalau saya pribadi sebelum saya memutuskan buat
belajar ilmu pengobatan alternatif lah. Mm-mm. Saya belajar dulu Mas Oik, belajar anatomi tubuh pertama. Terus belajar buku neurologi, ada situ tentang sistem saraf tubuh manusia gitu maksudnya. Dari situ ketahuan tipe-tipe penyakit apa yang bisa disembuhin dengan pengobatan totok saraf gitu. Saya pelajari itu, pokoknya saya belajar itu hampir 3 bulanan kalau nggak salah. Belajar itunya 3 bulan, belajar fokus ada tenaga di tangan tuh sekitar 6 bulanan. Makanya di tahun pertama tuh saya belum bisa megang pasien. Lebih banyak ke belajar sih sebenarnya. Belajar ya. Lebih banyak belajar intinya. Tapi ini ada hubungannya nggak yang Mas Fajar pakai dengan ilmu pernafasan? Ada sedikit ada. Kalau dibutuhkan misalkan ya bobotnya melebihi 80 kilo lah katakanlah, obesitas gitu, itu membutuhkan pernapasan dan tenaga yang gede, 2 kali lipat tenaga. Ambil olah napasnya memang agak lumayan dalam gitu kalau buat gitu. saya gitu. Kalau buat kayak berat badan 80 ke bawah gitu, 80 kg ke bawah, ambil pernapasannya nggak yang terlalu dalam. Kayak inilah kayak kayak model-modelnya kayak silat dari Cina sana. Kan totok di 2 jari aja. Totok 2 jari tapi di jari itu ada energi gitu. Ada energi. Jadi pemusatan gitu ya? energi dari sini sampai ke ujung jari itu harus fokus. Dan pernapasannya memang harus pas. Lanjut nih Mas Fajar. Silakan. Dan pastinya nih kan pengobatan non medis menjadi kontroversi dan banyak dianggap penipuan. Tanggapan Mas Fajar gimana? Penipuan, itu mau balik lagi ke oknum Mas sebenarnya gitu. Oknum ya? Oknum pribadi. Jadi gini, kalau misalkan salah satu oknum memaksakan untuk membuka praktek pengobatan, nggak ada dasar ilmunya, mau ilmu medis, mau ilmu non medis, mau punya ilmu apapun gitu, tapi dia nggak punya basicnya, nggak punya guru spiritualnya, ujung-ujungnya pasti jadi nipu. Saya banyak Mas dapat pasien yang udah kesini, yang udah kesana dimintain sampai beli kelapa hijau aja sampai 1,5 juta. Saya kan nggak gimana. Satu kelapa hijau 1,5 juta paling di tukang kelapa 15.000 gitu, kok bisa 1,5 juta? Dasarnya dari apa? Dijabarin lah, ini begini. Udah Bu, kalau saya pribadi saya bilang jangan diterusin, ada indikasi untuk nipu, saya bilang. Dan yang lebih parah gini, ibu kalau nggak datang ke sini nanti ibu jadi calon almarhum, dia bilang gitu. Ya saya kan gimana, yang punya umur, yang punya nyawa kan ya cuman Allah aja gitu. Kita manusia mah cuman jadi perantara aja. Makanya itu kalau saya ngelihatnya, kalau orang memaksakan nggak punya ilmu, nggak punya basic, dan nggak punya kemauan untuk belajar, pasti ujung-ujungnya nipu. Pasti itu. Dan Mas Fajar sendiri banyak punya pengalaman dapat lemparan dari oknum-oknum itu ya? Banyak masih, benar banyak deh. Kalau mau diceritain bisa 2 hari sih. Banyak deh pokoknya. Dan kalau dari segi agama, apakah nih pengobatan non medis tidak menyalahi aturan agama? Terlepas dari jalur kanan dan jalur kiri ya? Kalau dari sudut pandang agama ya, saya sudah bertanya sama banyak orang tua, banyak guru lah gitu. Saya udah tanya sebelum saya jalan pengobatan, saya pegang pengobatan ini, gimana sih sudut pandang agama gitu. Kalau kata guru-guru saya dan guru saya terutama Ki Sukma bilang begini, selama masih bisa bantu orang dalam hal apapun, kenapa enggak? Kalau kamu bisanya membantu orang dari uang, bantu. Kalau bisa kamu bisa pakai ilmu pengobatan, kamu bantu. Tapi kalau kamu cuman bisa bantu orang cuman pakai doa, doain. Jadi nggak ada batasan apapun untuk berbuat baik sama semua orang. Dan ingat, semua perbuatan baik akan balik ke kita sendiri, diri kita sendiri gitu. Jadi semua nggak ada yang sia-sia kalau kita berbuat baik sama orang. Saya pegang itu aja sih sebenarnya. Oke. Tapi boleh nggak Mas Fajar kita kasih satu Mas Fajar praktek sedikit gitu? Boleh. Sama saya boleh ya? Maksudnya Boleh. Mas Fajar
bisa ngelihat penyakit seseorang nggak? Enggak sih kalau ngeliat mah. Oh berarti emang saya mau apa aja gitu ya? Misalkan maksudnya ada keluhan, misalkan saya sering pegel nih di sini gitu, saya sering asam lambung biasanya gitu. Oke deh, kita mulai dari yang asam lambung aja kali ya. Boleh. Gimana nih Mas Fajar? Saya harus ngapain nih? Boleh. Kalau asam lambung sebenarnya dari kaki maksudnya. Jangan dari kaki. Buka-buka sepatu ribet. Atau nggak langsung tato ke perut, bisa. Sakit nggak ya kira-kira? Cobain aja. Kita kan nggak tahu sakit apa enggaknya. Oh gitu. Yang jelas sih kalau kena titik sarafnya pasti sakit. Oke. Dan sekali aja cukup gitu? Atau gimana? 1, 2, 3, 8 titik. Misalnya kan 4, 2 kali balik, 8 lah. 8 begini. Rasanya kayak apa ya? Coba aja. Coba aja. Aku lagi kalau buat pegel-pegel aja deh. Gini, paling di tangan. Oke, coba. Nah. Maaf. Gini. Wah, cucinya bagus. Ini kalau untuk pegel-pegel paling ada pemusatan titik sarafnya di sini. Sama di sini. Gimana rasanya? Saya nggak pakai tenaga. Ketika ada titik sarafnya di sini. Karena saya ditekan pasti ada reaksi. Hukum fisika. Ini lagi. Dah, kurang lebihnya begitu. Berarti kurang lebihnya rasanya kayak gitu. Kurang ya? lebih rasanya begitu. Itu masih emang bener kelihatannya memang kagak pakai tenaga ya, cuman sakit juga. Yang penting kita tahu apa titik sarafnya, lokasinya di mana, penekanannya sebesar apa. Ya insya Allah ada hasil. Ya, untuk terakhir Mas Fajar boleh nggak mungkin nyampein pesan buat sobat kumis di rumah tentang pengobatan alternatif ataupun ya kalau ada pesan-pesan coba disampaikan. Pesan-pesan dari saya sih paling ini aja, pinter-pinter aja memilih tempat pengobatan gitu. Ada memang beberapa oknum yang ujung-ujungnya pasti uang. Nah, itu kita harus pinter-pinter memilih lah gitu. Kalau ujung-ujungnya uang lebih baik di stop, lebih baik mundur, lebih baik cari pengobatan alternatif yang lain. Dan satu yang paling saya tekankan, kalau untuk masang-masang susuk dan yang lain-lain mending dicopot dari sekarang daripada nanti keluarga yang bisa bikin repot keluarga lah gitu kan, dan merugikan diri kita sendiri. Dah itu aja. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Fajar Akbar Wiradinata sebagai ahli pengobatan alternatif totok ya. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar udah boleh mampir ke sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, insyaallah. Dan makin ramai ya buat nolongin orangnya gitu ya. Dan terus update tentang kumis kupas mistis setiap malam Jumat di YouTube Dulian Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.